cek. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar hari ini semua? Baik. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di sini maupun yang di rumah ada dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita masih terpelihara hingga pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diinfokan kepada kita semuanya, bahwa pada hari ini ibadah kita tidak seperti biasanya karena kita akan diselingi dengan pelantikan, acara pelantikan kependetaan gembala kita di tempat ini. Bersama kita sudah ada Badan Pengurus Daerah Jabodetabek 1. Kami menyambut yaitu ada Bapak Pendeta Mas John Lee Daud, Pendeta Timotius, ada Pendeta Ajan Tuai, begitu juga ada Pendeta Abraham Tira, Pendeta Albert. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir bersama dengan kami sekalian di tempat ini. Baik, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya rindu mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Pertolongannya, penyertaannya selalu menyertai hidup kita melalui Roh Kudus. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Dia. Biarlah semakin hari semakin kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Biarlah setiap hati kita, setiap hari kita mau melekat, ditarik, mau tertarik kepada Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan, tarik aku dekat padamu Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini, tarik aku. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku.
pujian ini dari awal. Tarik aku Tuhan, tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, dari bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Katakan sungguh siapa, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sekali, sungguh siapa, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Pendeta Albert akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu, kami mengangkat hati kami menaikkan syukur atas kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami sampai dengan detik ini. Betapa bersyukurnya hati kami bahwa sore hari ini kami dapat berkumpul dengan Gembala Sidang bersama keluarga dan jemaat Tuhan serta badan pengurus jemaat, badan pengurus daerah untuk melaksanakan upacara
pelantikan pendeta untuk hamba-Mu, Gembala Sidang di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan, hamba mempersembahkan ibadah pelantikan pada sore hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga pada selesainya. Jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setiamu, tetapi yang setia memelihara perjanjianmu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dan Kepala Gereja, serta berjalan di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus, dimuliakanlah namamu sepanjang ibadah ini di dalam hidup kami, kini dan kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Albert. Lagu berikut saya sangat suka dengan lagu ini. Lagu Kemenangan Iman yang terdapat dalam 69, judulnya Kemenangan Demi Anugerah. Yang menang sekarang, yang menang nanti, Ia yang Maha Kuasa. Kita boleh menang sampai akhir itu karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Dia yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berjuang melawan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang membuat kita lemah iman, tetapi ingatlah Tuhan yang menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, baik jemaat yang ada di sini maupun di rumah. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Yang menang sekarang, yang menang nanti, Ia yang Maha Kuasa, pemimpin tentara
Yesuslah Raja besar, Raja duniawi, nantikan rubuh, mahkotanya terlempar, tetapi bala tentaramu yang bersetia teguh, bila peperangan lalu berhenti di rumahmu. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersedia. Kemenangan jadi janji, demi anugerah saja. Kata bukan yang kuat, bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangan jadi janji, demi anugerah saja. Kemenangan jadi janji, demi anugerah saja. Baik, kita akan masuk dalam acara pelantikan. Saya persilakan kepada Badan Pengurus Daerah untuk mengambil waktu dan tempat. Salam. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Oleh pertolongan Tuhan, kita saat ini hadir bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekaligus prosesi acara pelantikan Vikaris Meshak Jasmin Sarjana Teologia. Oleh karena itu, saya minta kesediaan Saudara Vikaris Meshak Jasmin untuk berdiri di depan menghadap jemaat. Saya akan membacakan berita acara dan sekaligus SK pelantikan. Berita acara pelantikan Vikaris Meshak Jasmin Sarjana Teologia menjadi pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia. 1. Bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020, di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Rema Lipo Karawaci, berdiri Saudara Vikaris Meshak Jasmin Sarjana Teologia yang siap dilantik menjadi pendeta. Kedua, bahwa suatu peristiwa penting kembali mengukir lembaran sejarah perkembangan Gereja Kemah Injil Indonesia Jabodetabek 1 dan secara umum di GKI wilayah Jawa Sumatera, bahwa setelah melalui proses, ternyata Saudara Vikaris Meshak Jasmin STH dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan secara formal untuk dilantik menjadi pendeta. Ketiga, bahwa tugas kependetaan bukanlah jenjang suatu jabatan yang lazim dikenal oleh dunia, melainkan berhubungan erat dengan pekerjaan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Demikianlah berita acara ini kami tanda tangani dan disaksikan oleh seluruh jemaat GKI Rema Lipo Karawaci untuk dijadikan sebagai bukti dan pegangan
oleh Badan Pengurus Daerah GKI Jabodetabek 1. Jakarta, 13 September 2020. Yang melantik Pendeta Mas Noli Daud STH, Ketua Daerah, yang dilantik Vikaris Mesak Jasmin STH, Gembala GKI Rema Lipo Karawaci. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 164 garing SK Strep Datar BPD Strep Datar J1 garing GKI garing Romawi 9 garing 2020 tentang pelantikan pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia atas nama Vikaris Mesak Jasmin STH. Menimbang A. Bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa Sumatera, secara khusus daerah Jabodetabek 1, membutuhkan pekerja-pekerja yang dapat diandalkan dalam pelayanan dan berhak melaksanakan sakramen gerejawi. B. Bahwa untuk dapat melaksanakan pelayanan sakramen gerejawi, seorang pekerja GKI perlu diangkat menjadi pendeta. C. Bahwa saudara Vikaris Mesak Jasmin STH telah diuji oleh tim penguji kependetaan dan telah dinyatakan lulus serta layak untuk dilantik menjadi pendeta GKI. D. Bahwa untuk pelaksanaan pelantikan pendeta saudara Vikaris Mesak Jasmin STH perlu diterbitkan sebuah surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil Indonesia pasal 11 ayat 1C tentang pengangkatan dan peneguhan pendeta. Kedua, prosedur tata kerja Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa Sumatera pasal 6 tentang pentabisan pendeta. Memperhatikan 1. Surat tim penguji nomor 01 garing tim penguji garing Romawi 7 garing 2020 tentang laporan pelaksanaan ujian calon pendeta atas nama Vikaris Mesak Jasmin STH. Kedua, surat dari BPJ GKI nomor 02 garing GKI Rema garis Strep Datar Rema Strep Datar LK garing Romawi 2 garing 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang pelantikan pendeta. Memutuskan menetapkan 1. Melantik dan meneguhkan saudara Vikaris Mesak Jasmin STH menjadi pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia. Kedua, memberikan hak penuh kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan semua sakramen dan upacara-upacara gerejawi dalam lingkup Gereja Kemah Injil Indonesia. Yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2020. Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Indonesia Jabodetabek 1, Ketua Pendeta Mas Noli Daud STH, Sekretaris Pendeta Timotius Lana MTH. Tembusan yang terhormat DPO GKI Jasum, yang terhormat BPJ GKI Rema Lipo Karawaci, dan arsip. Dan teman-teman untuk ke depan. Sebelum kita masuk di dalam acara pelantikan pendeta Vikaris Mesak Jasmin pada sore hari ini, sehubungan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil, seorang
yang akan dilantik menjadi pendeta akan dikenakan jubah kebesaran sebagai pendeta, ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam pelantikan ini, kita akan mengenakan kelengkapan kependetaan kepada Vikaris Mishak Jasmin. Saat melaksanakan upacara gereja, lalu bagian ungu ini dipakai pada waktu melaksanakan sakramen. Ada 2 sakramen dalam gereja Kemeh Injil. Yang pertama sakramen perjamuan kudus, yang kedua sakramen baptisan. Jadi setelah ini dipakai ya untuk melaksanakan sakramen yang ada. Ini kelengkapan perjamuan kudus. Memang selama ini Vikaris Mishak Jasmin sudah diberi lisensi untuk melaksanakan perjamuan kudus. Dan setelah ini nanti lisensi itu akan ditarik, ya, surat lisensi, dan Pak Mishak ya sudah resmi ya melaksanakan perjamuan kudus setiap akhir bulan, awal bulan ya, kalau di Jakarta ini. Jadi inilah kelengkapan yang digunakan untuk melaksanakan perjamuan kudus. Ya, Alkitab menjadi sumber pemberitaan, ya, sumber pemberitaan di dalam pelayanan sebagai gembala sidang. Dan firman Tuhan ini juga adalah makanan rohani yang akan diajarkan kepada jemaat supaya mereka dapat bertumbuh di dalam kehidupan dalam. Kita akan masuk di dalam doa pelantikan.
sebelum itu saya akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelatihan pada sore hari. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya ayat firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kehidupan hamba Tuhan yang hari ini kita lantik menjadi pendeta. Kita akan mendoakan dan melantik Vikaris Misak Jasmin menjadi pendeta Gereja Kemeh Injil Indonesia. Mohon seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri dan para pendeta kita maju ke depan. Kita akan mendoakan, menumpangkan tangan kita di atas hambanya yang sebentar ini akan kita lantik. Istri, mohon ke depan. Hamba Tuhan akan mendoakan keluarga hamba Tuhan ini agar Tuhan memberkati, mengurapi, dan mengaruniakan segala karunia di dalam pelayanan pengembalaan di tempat ini. Nanti Pak Ajan yang pimpin kita di dalam doa, saya akan mengaminkan. Baik, mari kita tumpangkan tangan di atas kedua hamba Tuhan ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja yang kami layani sampai pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hak istimewa untuk melayani dan juga untuk mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Kami bersyukur hari ini di tengah-tengah jemaat-Mu di hadapan Tuhan, duduk hamba-Mu, pendeta Misak dan istri yang telah mengabdikan diri melayani Tuhan selama ini. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa dalam pelayanan mereka, di mana hamba-Mu dilantik menjadi pendeta penuh pada hari ini. Dengan jabatan pendeta ini, tentu ada hak istimewa yang Tuhan karuniakan buat hamba-Mu untuk melaksanakan tugas pelayanan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi di tempat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon berkat-Mu turun atas hamba-Mu, bersama dengan istri dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kami mohon urapan dan kuasa Allah menyertai
dan memberkati. Setiap pelayanan yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil melakukannya. Tuhan membuat mereka beruntung dalam setiap pekerjaan mereka. Pada hari ini Tuhan kami mohon berkat atas keluarga ini. Mereka merindukan keturunan untuk sukacita dan kebahagiaan dalam melayani Tuhan. Kami sehati seiman berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan karuniakan keturunan buat hamba-Mu di tempat ini. Berkati istri, buka kandungannya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan dari Tuhan, menambah sukacita mereka untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk badan pengurus jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Urapan Tuhan ada atas mereka. Karuniakan kepada mereka satu hati, satu pikiran untuk memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mereka layani, baik yang ada dalam ruangan ini, maupun mereka yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan taruh di hati mereka beban bersama untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga di masa-masa yang akan datang, pekerjaan Tuhan semakin maju di tempat ini, dan kami akan mendengar kabar bahwa pekerjaan Tuhan telah memberkati lingkungan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami sangat bersyukur hari ini, karena Tuhan berkarya melalui hamba-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan kami di atas kedua hamba-Mu yang hari ini dilantik menjadi pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia. Hamba mohon berkat Tuhan turun kiranya atas kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Mesak dan istri, agar mereka bertambah-tambah di dalam pelayanan di tempat ini dan Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih. Kami melantik hamba-Mu Bapak Pendeta Mesak di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Pak Pendeta Mesak, saya persilakan untuk membacakan ikrar. Cek, oke. Ikrar pengabdian kependetaan. Oleh rahmat Allah di hadapan Tuhan, dengan segenap jemaat GKI Rema Lipo Karawaci, saya, Pendeta Mesak Jasmin STH, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya berikrar, 1. Menerima tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia yang dipercayakan kepada saya, dan mengembannya dengan penuh tanggung jawab. 2. Melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab saya selaras dengan firman Allah dan sesuai dengan ADART Gereja Kemah Injil Indonesia. 3. Bersedia mengabdi dengan penuh pengorbanan demi kemajuan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di bawah tanggung jawab pelayanan saya. 4. Bersedia bekerja sama dengan semua pihak demi kemajuan Injil Kerajaan Allah yang saya layani dan demi kemajuan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia. 5. Bersedia mengundurkan diri apabila saya tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan kemajuan Injil Kerajaan Allah
dan Gereja Kemah Injil Indonesia. Demikianlah ikrar ini saya buat dengan benar di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di depan seluruh jemaat GKI Rema Lipo Karawaci dan BPD Jabodetabek 1. Kiranya Tuhan menolong saya. Jakarta, 13 September 2020, yang membuat pernyataan dan perjanjian Pendeta Mesak Jasmin, STH. Demikian ikrar. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan Ketua Daerah dan Pendeta Mesak Jasmin. Silakan ke depan. Ya, saya menyerahkan surat keputusan dan berita acara pelantikan pada sore hari ini sebagai bagian dari administrasi gereja yang ada di tempat ini. Demikianlah acara pelantikan dari Pendeta Mesak Jasmin Sarjana Teologia sudah selesai. Selamat dan sukses. Kita doakan terus supaya jemaat di tempat ini sama gembala terus membangun hubungan kerjasama dalam melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Baik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini bagaikan bejana siap dibentuk. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dan
berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bicaralah Engkau kepada kami semua, sekiranya apa yang kami dengarkan ini menambahkan iman kami. Tolong semua fasilitas yang kami gunakan supaya dapat tersampaikan dengan baik pada jemaat di tempat ini dan jemaat yang ada di rumah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Saya ucapkan untuk semuanya Shalom. Saya ucapkan terima kasih buat Badan Pengurus Daerah, Bapak Pendeta Mas John Lee Daud, Bapak Timotius Laana, dan Bapak Ajan. Ya. Terima kasih buat kesediaannya dan pelayanannya dalam pelantikan pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Abraham Tira, mentor saya yang tidak lelah-lelahnya membimbing saya dalam proses kependetaan. Terima kasih Pak dan Ibu, ya, luar biasa bantuannya kepada kami, ya, pada saya pribadi, bimbingannya, arahannya, dan ada banyak hal, ya. Kalau saya sebutkan tentu mereka juga tidak mau sebenarnya disebutkan. Jadi sangat signifikan sekali semua bantuan untuk kami pribadi di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Pendeta Dr. Abraham Tira dan semua. Terima kasih juga buat rekan pelayanan Bapak Pendeta Albert, Gembala GKI Karangtengah yang hadir bersama Ibu saat ini. Terima kasih buat kesediaannya hadir. Dan untuk keluarga dari Pak Timotius juga, Ibu Glenda, Tuhan berkati Ibu dan anak. Untuk Ibu Tiur juga, ada jemaat juga badan pengurus kami, Bapak Araman dan Ibu di sana. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, dan ada pemain musik kami, Ibu Wiwin, ya. Beliau ini orang Kema Injil asli. Kalau saudara tahu baru-baru hamba Tuhan yang meninggal di daerah Kupang atau Alor, ya. Nah, itu saudaranya beliau atau orang tua angkat beliau, ya, orang tua angkat, ya. Bapak Tubulau, ya. Ya, sepupu, ya. Jadi Ibu Wiwin ini dulu besar bersama hamba Tuhan itu. Ya, nanti silakan ngobrol-ngobrol bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman hamba Tuhan. Terima kasih buat juga pelayanan dari anak-anak muda yang membantu kami di pelayanan sore hari ini. Oke, langsung saja. Oh ya, saya mengucapkan juga Stefani. Terima kasih Stefani untuk kehadirannya. Anaknya Pak Pendeta Abraham Tira. Oke, untuk jemaat Tuhan yang di rumah, saya harap bisa mengikuti firman Tuhan ini dengan baik dan slide-nya bisa ditampilkan. Bisa tampil Jo ya di rumah. Oke. Saya teringat seorang hamba Tuhan pernah menyampaikan, saya mengikuti sebuah pertemuan seminar. Dia mengatakan begini, kalau kamu pergi ke sebuah tempat, pertama kali ke tempat itu, maka khotbahkanlah tentang Yesus Kristus, jangan yang lain. Jadi dengan dasar itu saya pertama kali memakai jubah, jubah ini, jubah kependetaan saya, dan khotbah pertama saya sebagai seorang pendeta, saya mau khotbahkan tentang ini. Siapakah Yesus dalam kitab Wahyu? Jadi saya mau beritakan tentang Yesus Kristus, karena ini bukan didengar di sini saja, akan didengar lewat rekaman bagi orang-orang yang akan mendengarnya. Siapakah Yesus dalam kitab Wahyu? Baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan dari gereja tertentu, saya tidak usah sebutkan, saya kira kita bisa tahu bahwa ada ajaran mengatakan bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Lalu salah satu dasarnya bahwa Allah itu satu pribadi adalah dari Wahyu pasal 3 ayat 14. Dia mengatakan Allah itu awalnya hanya punya satu hakikat, dalam arti Allah itu roh, kemudian Allah itu menciptakan bagi dirinya sendiri suatu pribadi. Dan pribadi itulah yang kemudian menjadi bermanifestasi sebagai Bapa, sebagai Anak,
dan sebagai Roh Kudus. Itu inti pengajaran dari Allah satu pribadi, atau ada yang mengatakan oneness, atau ada yang mengatakan Jesus only, atau ada yang mengatakan yang lain. Tentu ada perbedaan-perbedaan lagi dari pengajaran-pengajaran tentang itu. Itu sebabnya penting bagi saya di khotbah pertama saya mengenakan jubah pendeta ini, saya mau sampaikan siapakah Yesus dalam kitab Wahyu. Tidak usah bertele-tele, langsung saja. Seperti apakah Yesus Kristus diperkenalkan dalam kitab Wahyu? Saya mau kasih 3 hal malam hari ini, sore hari ini. Yang pertama, di kitab Wahyu, Yesus Kristus diposisikan sebagai raja dari keturunan Daud. Ada banyak orang yang tidak memahami hal ini dengan baik, sehingga ketika menafsirkan atau mengekspos atau mengeksegesis kitab Wahyu, tidak menemukan kebenaran yang fundamental di dalamnya, karena tidak mengerti bahwa Yesus Kristus yang ada dalam kitab Wahyu diposisikan sebagai raja dari keturunan Daud. Saya mau saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini memahami, waktu saudara baca kitab Wahyu, milikilah frame bahwa Yesus Kristus adalah raja dari keturunan Daud, dan itu akan sangat menolong kita semua ketika kita membaca kitab Wahyu. Itu sebabnya saya tulis di sini, salah satu kunci mengerti kitab Wahyu, kita mesti ngerti dulu bahwa Yesus Kristus diposisikan sebagai raja dari keturunan Daud, yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ada fakta yang menarik bahwa dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes nggak pernah secara langsung menyebut Yesus Kristus itu adalah Allah. Ini fakta yang menarik. Tapi apakah berarti dia bukan Allah? Tentu tidak. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi fakta yang menarik dalam kitab Wahyu bahwa Rasul Yohanes tidak pernah secara langsung menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Kata Allah dalam kitab Wahyu spesifik menunjuk pada pribadi Bapa yang duduk di tahta. Perhatikan ini, bahwa kata Allah dalam kitab Wahyu spesifik menunjuk pada pribadi Bapa yang duduk di tahta. Dalam hal ini kita mengerti Rasul Yohanes menempatkan Yesus Kristus sebagai raja, the king dari keturunan Daud. Enggak heran dalam kitab Wahyu setidaknya ada 5 kali Yesus Kristus menyebut pribadi Bapa yang maha tinggi itu. Yesus Kristus sendiri menyebutnya Allahku. My God, Allahku. Ini menarik ya. Yesus yang diperkenalkan dalam kitab Wahyu adalah raja dari keturunan Daud, dan dia mengatakan Allahku kepada pribadi Bapa sebanyak kurang lebih 5 kali. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 3 ayat 2, kepada jemaat di Sardis, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Perhatikan, Yesus Kristus menyebut Bapa itu Allahnya, Allahku. Perhatikan kata ku yang belakang, itu Yesus Kristus. Jadi Bapa itu Allahnya Yesus Kristus. Itu teologi, salah satu teologi utama dalam perjanjian baru. Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ini perkataan Tuhan Yesus yang dicatat. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini diucapkan kepada jemaat Philadelphia. Luar biasa bukan? Jadi setidaknya ada 5 kali Yesus Kristus sendiri menyebut pribadi Bapa itu Allahku. Nah, sebagai raja dari keturunan Daud yang kerajaannya tidak akan berkesudahan, Yesus Kristus disebut sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Perlu kita ingat, frame membaca kitab Wahyu yang terbaik menurut yang saya pahami selama ini adalah memposisikan Yesus Kristus sebagai raja dari keturunan Daud. Kalau kita memahami ini dengan benar, maka kita akan enak mengeksplorasi kitab Wahyu, saudara. Jadi karena dia diposisikan sebagai raja dari keturunan Daud,
Maka dalam kitab Wahyu Yesus Kristus disebut sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, yang kerajaannya tidak berkesudahan. Wahyu 17 ayat 14 firman Tuhan katakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Wahyu 19 ayat 16 firman Tuhan kembali katakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala raja, segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi saudara bisa memperhatikan bagaimana Yesus Kristus memperkenalkan dirinya dalam kitab Wahyu. Dan Rasul Yohanes dalam tulisannya memposisikan sesuai dengan yang diperkenalkan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Raja dari keturunan Daud. Kepada Maria dalam kisah Natal kita semua tahu hal itu. Dalam Lukas 1 ayat 31 malaikat Gabriel pernah mengatakan begini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu Lukas 1 ayat 32 mengatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan kata akan di situ saudara. Harus kita bedakan bahwa memang Roh Allah Anak itu sejak kekal adalah Raja segala raja. Tetapi yang dimaksudkan bahwa dia akan menjadi raja dalam pesan malaikat Gabriel kepada Maria adalah soal manusia Yesus Kristus. Sebab Roh Allah Anak sejak dahulu kala pemerintahannya sudah ada. Mika 5 ayat yang pertama itu sangat jelas. Hai Bethlehem, hai engkau yang terkecil, bla 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 bla, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala itu luar biasa kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya. Jadi pemerintahan Tuhan Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala sebagai Roh Allah Anak. Tetapi ketika Roh Allah Anak berinkarnasi mengenakan daging manusia, maka manusia Yesus Kristus ini belum resmi jadi raja saat itu. Itu sebabnya malaikat Gabriel bilang ke Maria akan, ya, dia bilang akan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan, karena memang belum, tetapi akan dikaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja. Jadi akan, karena ini bicara manusia Yesus Kristusnya. Dan itu tergenapi setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 36, sebuah ayat yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen, yang mengatakan, oh Yesus itu baru dijadikan Tuhan dalam khotbahnya Rasul Petrus. Yang lebih parah lagi, Yesus itu baru dijadikan Tuhan waktu konsili Nisea dan selanjutnya. Tetapi Kisah 2 ayat 36 ini jelas, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, yaitu Bapa, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di situ bukan Tuhan dalam arti ilahi, karena keilahiannya, kealahannya itu sudah sejak dahulu kala. Waktu ada Bapa, ada juga Anak. Kalau kita mau pakai kata seperti itu. Jadi memang Yesus itu dijadikan Tuhan dalam Kisah 2 ayat 36 itu bukan Tuhan yang ilahi. Tuhan di situ adalah lebih tepatnya raja. Karena kalau kita melihat konteksnya, Tuhan dalam bahasa Yunani kurios itu jelas menunjuk kepada raja dari keturunan Daud. Nah, ini banyak orang yang tidak mengerti, sehingga terkancing waktu menjelaskan Kisah 2 ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Menjadi Tuhan situ bukan baru dia jadi Tuhan dalam arti keilahian itu, saudara. Sebab dia selamanya Tuhan. Roh Allah anak berinkarnasi, roh Allah anak ini tidak tergantikan. Dan dia selamanya tetap Allah. Walaupun mengosongkan diri. Itu sebabnya kealahannya bukan pada soal kemahaan, tapi kepada rohnya sebagai roh pencipta. Nah, kalau kita lihat konteksnya sangat jelas sekali dalam Kisah 2 di situ, saya bacakan dari ayat 30 ya. Jelas sekali bahwa Tuhan di situ menunjuk pada raja, bukan Tuhan yang ilahi. Saya bacakan dari Kisah 2 ayat 29 lebih tepatnya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Jadi kalau saudara belum tahu ceritanya, waktu itu rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, lalu Rasul Petrus bangkit dan berkhotbah. Dia berkhotbah, saudara-saudaraku, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Daud mati, kuburannya masih ada. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta. Jadi Allah berjanji kepada Daud, keturunanmu akan menduduki tahtamu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Maksudnya Daud bicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi Daud bicara tentang keturunannya, bicara tentang Mesias. Bahwa Mesias itu nanti tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Itulah sebabnya Yesus Kristus bangkit, karena nggak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Dan yang menarik, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Karena memang dagingnya itu adalah dari keturunan Daud. Makanya dia bangkit. Tubuh Tuhan Yesus nggak hancur, tapi dia bangkit dengan tubuh fisiknya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Karena ini loh sekarang buktinya bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Roh Kudus dicurahkan, ini loh buktinya. Jadi Rasul Petrus mau ngomong sama orang-orang yang ada saat itu. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud itu mengatakan Mazmur itu ternyata digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu Bapa mengajak Tuhan Yesus duduk di sebelah kanannya sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Nah, lalu ayat 36 muncul, saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu bukan Tuhan yang ilahi. Tuhan di situ adalah Raja dan Kristus, Raja dan Mesias, karena konteksnya memang Raja dari keturunan Daud. Itu penjelasan terbaik dari khotbah Petrus saat itu. Nah, sebagai Raja, Tuhan Yesus berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Itu sebabnya dalam Roma 14 ayat 9, Rasul Paulus katakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Nah, Tuhan di situ bukan Tuhan ilahi lagi. Tuhan di situ adalah Raja. Jadi Kristus telah mati dan hidup kembali. Manusianya Yesus ini loh mati, lalu hidup kembali dan menjadi Tuhan, menjadi Raja. Baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dari sini kita mengerti bahwa kerajaan Tuhan Yesus itu sedang berlangsung secara rohani, baik di dunia orang hidup maupun di dunia orang mati. Katakan amin. Jadi kerajaan Tuhan itu sedang berlangsung, saudara. Bukan nanti, tapi sedang berlangsung. Karena dia menjadi Tuhan, menjadi Raja atas orang hidup dan orang mati. Kalau dia bukan Raja, lalu siapa Raja di dunia orang mati? Kalau kita lihat dalam konteks Roma 14 itu sangat jelas juga soal menghakimi. Nah, nggak heran dalam Wahyu 1 ayat 18, karena dia menjadi Tuhan, menjadi Raja atas orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Di Wahyu 1 ayat 18 kita mengerti bahwa Yesus itu memegang segala kunci maut dan Raja maut.
Siapa yang pegang kunci maut dan kerajaan maut? Ya Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Dengan demikian kita mengerti siapa Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan katakan, ketika aku melihat dia, ini Rasul Yohanes melihat Yesus Kristus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut. Dalam bahasa Yunaninya Thanatos, dan kerajaan maut. Dalam bahasa Yunaninya Hades. Dalam terjemahan yang lain, keys of death and the underworld. Jadi kunci maut, kunci kematian dan kunci dunia bawah. Kalau saudara sering nonton film, dunia bawah itu adalah dunia yang menakutkan. Tapi Tuhan Yesus berkuasa di situ. Amin. Di dunia yang menakutkan bagi orang-orang dunia ini, yaitu dunia bawah, saya mau bilang Tuhan Yesus berkuasa di situ. Jadi kita nggak perlu takut apapun di dunia ini, sebab Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Kita cukup takut kepada Tuhan, Raja yang kita layani. Dan sebagai Raja dari keturunan Daud, ia disebut dari singa dari suku Yehuda, yang telah menang, yang dapat membuka gulungan kitab dengan 7 meterainya. Itulah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Karena dia raja dari keturunan Daud, maka dia disebut singa dari suku Yehuda. Karena memang Yehuda itu kemudian melahirkan Daud. Dan dia singa dari suku Yehuda yang telah menang, yang dapat membuka gulungan kitab dengan 7 meterainya. Dalam Wahyu 5 ayat 4 dan selanjutnya, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Rasul Yohanes maksudnya dia menangis, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab. Jadi Rasul Yohanes melihat gulungan kitab di tangan Bapa saat itu yang digambarkan di situ. Tetapi nggak ada yang bisa membukanya. Rasul Yohanes menangis. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Ada 24 tua-tua di situ. Salah satunya katakan kepada Rasul Yohanes, jangan nangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Itulah perjalanan sejarah dunia yang kemudian di dalam kedaulatan Raja segala raja yang kita layani, Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Kepada jemaat di Philadelphia pernah dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dia pegang kunci Daud. Kunci di sini dalam bahasa Yunani bentuknya tunggal. Kalau tadi keys of Hades, kunci maut dan kerajaan maut, itu bentuknya jamak. Nah, kunci di sini bentuknya tunggal, beda dengan kunci maut dan kerajaan maut yang berbentuk jamak. Karena ini bicara memang kerajaan Daud itu dia yang pegang. Itu dikutip dari Yesaya 22 ayat 22. Ya, saat itu firman Tuhan katakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Itu dikatakan kepada Eliakim bin Hilkia. Nanti saudara selidiki saja. Jadi next. Firman ini disampaikan kepada Eliakim, aku akan menaruh kunci Daud. Ya, disampaikan kepada Eliakim bin Hilkia yang melayani Raja Hizkia saat itu. Eliakim menerima lencana otoritas kerajaan Bapa berupa jubah dan ikat pinggang serta kunci dinasti Daud di atas bahunya, ya, jubah seperti saya ini. Jadi dipegang itu. Maka Eliakim memerintah atas rumah Daud di Yerusalem dan Yudea. Nah, Eliakim itu adalah tipologi dari Kristus. Gak heran di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan katakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dikaruniakan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang menarik dalam ayat 6 juga, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Itulah Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu. Siapakah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu? Yang pertama, dia adalah raja dari keturunan Daud. Yang kedua, cepat saja. Yesus Kristus dalam kitab Wahyu disebut sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Rasul Yohanes bertemu kembali dengan gurunya yang dia layani waktu ada di bumi. Tetapi gurunya sudah tampil dengan penuh kemuliaan, dengan kemuliaan yang penuh. Sehingga Rasul Yohanes tersungkur dan tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus katakan kepada murid yang dikasihinya ini, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Banyak orang tidak mengerti arti yang awal dan yang akhir. Saya mau jelaskan seperti ini, bahwa Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Itu bukan berarti dia berawal dan berakhir. Kalau Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bukan berarti awal Allah atau Tuhan itu berawal dan berakhir. Kalau kita melihat dalam konteks Wahyu, awal dan akhir berarti ialah yang mengawali dan mengakhiri sejarah manusia. Sebab awal dan akhir itu diperkenalkan dalam konteks ketika dia kontak dengan manusia. Jadi akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah yang mengawali dan mengakhiri sejarah manusia. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu, langit dan bumi ini akan diakhiri dan kita akan diberikan langit baru dan bumi baru. Nah, pertanyaannya gini, siapakah yang bisa mengawali dan mengakhiri sejarah manusia? Maka yang bisa mengawali dan mengakhiri haruslah pribadi yang di luar dari awal dan akhir itu. Itulah pribadi yang kekal. Maka ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai awal dan akhir, itu menunjukkan akulah pribadi yang kekal itu. Dan siapakah yang kekal? Allah yang kekal. Dialah yang mengawali dan mengakhiri sejarah manusia. Saudara-saudara, gak heran dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Orang-orang saksi Yehova mengatakan berarti Tuhan Yesus itu ciptaan pertama. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi juga mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan Bapa atau pribadi yang diciptakan, manifestasi yang diciptakan. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kata permulaan di situ dalam bahasa Yunaninya yaitu arche, itu tidak berarti Yesus ciptaan pertama, tetapi berarti dialah yang memulai dan memerintah atas ciptaan Allah. Dialah yang memulai, dialah pencipta, dan dialah juga yang akan mengakhiri sejarah dunia ini, saudara. Dalam Wahyu 3 ayat 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, kepada malaikat jemaat di Laodikia tulislah begini. Inilah pesan dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bingung apa maksudnya sumber segala sesuatu yang diciptakan Allah, sederhananya gini, bahwa dialah pencipta bersama dengan Bapa. Itu maksud. Gak heran kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan jelas katakan, pada mulanya adalah firman, itu Tuhan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu Bapa. Dan firman itu, Yesus itu adalah Allah. Artinya Allah yang bersama-sama dengan Bapa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi jelas ada bersama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Wahyu mengatakan Yesus Kristus itu permulaan dari ciptaan Allah, bukan berarti Dia diciptakan, tetapi Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah yang memulai segala sesuatu bersama dengan Bapa di sorga. Jadi Yesus Kristus itu pernah tidak ada. Kita tidak bisa memikirkan hal seperti itu di dalam kealahan. Sebab kalau kita mau pakai logika kita, maka yang paling jelas itu begini. Begitu ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Bapa itu sumber. Anak itu keluar dari Bapa, diperanakan. Roh Kudus keluar dari Bapa. Oh, berarti ada saat di mana anak tidak ada, Tuhan Yesus tidak ada. Karena itu Dia diciptakan. Enggak seperti itu logikanya, saudara.
Yang benar adalah begitu ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Mereka bersama-sama dalam kekekalan. Tidak pernah ada sebuah masa di mana Bapa sendirian. Tidak pernah ada sebuah masa di mana Anak tidak ada. Walaupun Anak diperanakan, tetapi kita mengerti bahwa begitu ada Bapa, ada Anak. Itu maksudnya. Loh, begitu ada Bapa berarti Bapa pernah tidak ada juga. Itu kan cuma bahasa logika. Itu sebabnya disitulah misterinya Allah yang tidak bisa kita pikirkan. Bagaimana? Siapa yang cipta Allah? Ya tidak mungkin bisa dijawab sebab Dia pencipta. Pertanyaan itu salah, saudara ya. Jadi siapakah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu? Yang kedua, Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah yang mengawali sejarah manusia dan yang akan mengakhirinya. Kalau kita mengerti ini, kita bisa enak nanti memahami Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Dan yang terakhir, Yesus Kristus dalam kitab Wahyu adalah anak domba Allah. Dan menarik, saudara, ada banyak yang bisa kita bahas dari sebutan anak domba untuk Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Kalau dalam Wahyu 13 ayat 8, di situ dijelaskan anak domba itu punya kitab kehidupan. Oh, itu luar biasa. Siapa yang punya kitab kehidupan? Tidak mungkin ciptaan, pasti Dia Allah yang maha tinggi. Anak domba itu memiliki ketujuh roh Allah. Itu lambang dari Roh Kudus dalam Wahyu 5 ayat 6. Anak domba itu memiliki 7 tanduk dan itulah 7 roh Allah. Nanti dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Jadi anak domba itu memiliki ketujuh roh Allah, memiliki Roh Kudus. Itu artinya Dia Allah yang maha tinggi. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau kasih tahu adalah bahwa sebutan anak domba adalah peringatan abadi pengorbanan Kristus untuk umat manusia. Itu sebabnya kalau ada orang ya mencelah salib, kalau ada orang menghina salib Kristus, menghina penebusan Kristus, tidak mungkin dia masuk ke kerajaan Tuhan. Tidak mungkin, pasti binasa. Sebab di kerajaan Bapa di langit baru, bumi baru nanti, nama anak domba itu menjadi peringatan abadi. Di dalam Wahyu dikatakan ada tahta Allah dan anak domba. Kalau dalam bahasa Indonesia tahta Allah dan tahta anak domba sebenarnya satu tahta saja. Tetapi kita akan melihat wajahnya, bukan wajah Bapa, tetapi wajah anak domba itu. Anak domba itulah yang tampil sebagai Bapa yang kekal untuk semua makhluk ciptaan. Jadi macam-macam sama anak domba meludahi pengorbanannya atau mengejek atau mencela pengorbanan Tuhan Yesus, mengajarkan yang sesat dari pengorbanan Tuhan Yesus, pasti binasa. Sebab anak domba itu menjadi peringatan abadi di sorga nanti, bahwa kita adalah orang-orang tebusan dari sang anak domba. Itu sebabnya orang-orang yang masuk ke sana hanyalah orang-orang yang berkenan kepada sang anak domba ini. Jadi sebutan anak domba menjadi peringatan kekal tentang penebusan Kristus, saudara. Dalam Wahyu 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Tuhan Yesus layak terima gulungan kitab dari Bapa di sorga. Dan Dia layak untuk membuka materai-materainya. Karena Tuhan Yesus telah disembelih. Nah, ini menariknya. Dia telah disembelih, anak domba itu telah disembelih, dan dengan darahmu, dengan darahnya, Dia atau di situ engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, yang menarik di situ adalah bahwa anak domba ini telah disembelih. Tetapi dengan disembelih dia menebus, dengan disembelih dia memiliki kitab kehidupan, dengan disembelih dia menang dan dia mengalahkan iblis. Itu adalah suatu paradoks, saudara, atau suatu gambaran bahwa kita orang percaya bisa mengalahkan godaan iblis dengan disembelih atau dengan tidak menyayangkan nyawa. Itu yang dikatakan dalam bahasa Alkitab, saudara. Kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, ya, seperti ada lagu, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Nggak cukup sampai situ, karena Alkitab lanjutin, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi mari saudara perhatikan hal ini. Tuhan Yesus disebut anak domba, tetapi Dia disebut dalam kitab Wahyu anak domba yang telah disembelih. Tetapi menarik, anak domba yang telah disembelih ini sebuah gambaran ketidakberdayaan. Justru anak domba yang digambarkan tidak berdaya karena telah disembelih, dialah yang punya kitab kehidupan. Dialah yang akan menghakimi manusia. Dialah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Dialah yang bisa membuka gulungan kitab dengan 7 meterainya. Tapi Dia telah disembelih. Artinya apa? Artinya kitab Wahyu ingin menyampaikan bahwa kemenangan kita orang percaya didapatkan seperti Tuhan Yesus, yaitu menyembelih segala keinginan daging kita. Kita tidak mungkin menang melawan iblis kalau kita tidak menyembelih daging kita ini, saudara. Menyembelih segala keinginan kita. Kita tidak mungkin menang sampai Tuhan datang. Itulah yang disebut dalam kitab Wahyu ini, bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita tidak ada dalam konteks penganiayaan. Kalau dalam konteks penganiayaan, apalah artinya jiwa pendeta ini, saudara? Apalah artinya omongan-omongan khotbah, tapi kemudian kita menyangkal Tuhan dalam penganiayaan itu. Tapi kalau kita tidak ada dalam penganiayaan dan kita ada dalam konteks kenyamanan dunia ini, walaupun pandemi, kita dalam konteks yang enak, yang tidak ada aniaya untuk kita. Lalu bagaimana kita bisa menang? Yaitu kalau kita tidak mengikuti keinginan dunia ini. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan engkau harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tidak serupa dengan dunia ini. Saat kita untuk berjuang, untuk menahan godaan iblis, melawan godaan hawa nafsu keinginan daging kita ini, disitulah kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Disitulah kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Sama seperti anak domba. Dia bisa menang bukan dengan ngangkat pedang, dia menang dengan merelakan dirinya disembelih. Demikianlah kita orang percaya. Kalau kita mau menang, mari kita menyembelih atau kita melawan keinginan daging ini, saudara, dan kita mengikuti keinginan Roh Allah. Jadi saya tutup, siapakah Kristus dalam kitab Wahyu? Dia raja dari keturunan Daud, dan Dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Amin. Dia adalah Alfa dan Omega, yang mengawali dan mengakhiri sejarah manusia, dan yang melakukan itu pastilah pribadi yang kekal. Itu sebabnya walau Yesus Kristus tidak disebut secara langsung sebagai Allah dalam kitab Wahyu, tentu Dia adalah Allah yang kekal bersama dengan Bapa. Dia bukan ciptaan, tetapi Dia adalah pencipta. Siapakah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu? Dia adalah anak domba, peringatan abadi, penebusan sampai selama-lamanya. Dia menang dengan disembelih. Demikian kita orang percaya mengalahkan iblis dengan tidak menyayangkan nyawa kita. Saya mau akhiri dengan closing statement ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pandangan Tuhan kita disebut menang dalam kehidupan ini kalau kita bisa kalahkan godaan iblis dan keinginan daging kita. Sepakat, amin? Dalam pandangan Tuhan kita disebut menang bukan saat kita punya kekayaan, bukan saat kita menang dalam sebuah pertandingan olahraga di dunia ini. Tapi dalam pandangan Tuhan kamu bisa disebut menang kalau ada godaan iblis datang kepadamu, tetapi engkau bisa melawan. Kalau ada sebuah pilihan di mana engkau memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, atau memilih menyenangkan dagingmu, tetapi engkau memilih melakukan kehendak Bapa, dalam pandangan Tuhan itulah yang disebut menang. Seperti anak domba yang telah disembelih. Dan akhir kata, kesuksesan kita adalah kalau kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Kesuksesan saya bukan saat saya mengenakan jubah pendeta ini, bukan ketika saya berkhotbah di depan saudara-saudara sekalian. Kesuksesan saya, kesuksesan kita semua adalah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dan saat Tuhan datang, kita didapati berkenan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Khotbah pertama saya mengenakan jubah pendeta ini. Siapakah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu? Tuhan berkati kita sekalian, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih buat kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan Kristus, dengan kami berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apalah arti semua gelar yang kami miliki? Apalah arti semua latar belakang pendidikan kami, kekayaan kami, kalau pada akhirnya kami binasa? Tapi kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami, menebus kami, dan memanggil kami sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang yang mendapat kesempatan untuk dibaharui lewat kebenaran Injil. Kami tidak mau dibaharui sendiri, kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami semua mau memberitakan Injil sampai Tuhan datang kedua kali, sehingga Tuhan mendapati kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami alat-Mu di akhir zaman ini Bapa, untuk kami bisa memberitakan Injil Yesus Kristus sampai Dia datang yang kedua. Kami bersyukur Bapa, akhiri firman Tuhan ini dan terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita terus ingat dalam pengiringan kita akan Tuhan, dan kita semakin terus bertumbuh, berjuang sampai terus menang. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan menyanyikan pujian Intan, Intan dan Permata. Cari intan guna tajuk Al-Masih, ingat dalam limpahan ada intan yang permai.
lagu ini memberikan kita semangat untuk terus menginjil, mencari jiwa-jiwa yang telah sesat. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Nanti doa penutup atau doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Dr. Pendeta Abraham Tira. Katakan kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Berkat dan karunia yang telah menyertai seluruh rangkaian ibadah penahbisan pendeta Meshak Jasmin pada sore hari ini. Kami bangga di hadapan Tuhan bahwa Tuhan telah mengambil hamba-Mu, memilih hamba-Mu sekeluarga dan menempatkan dalam pelayanan-Mu di Jemaat GKII Lipo Karawaci. Kami bersyukur bahwa segala rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga telah terbukti dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dan secara khusus secara kelengkapan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah ditabiskan menjadi hamba Tuhan atau seorang pendeta dalam kalangan gereja Kemainjil. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon kiranya berkat dan kasih karunia Allah turun atas kami semua, seluruh jemaat-Mu yang hadir, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini.
Kami mohon kiranya berkat dan kasih karunia Allah turun atas kami semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus, kekuatan dan kemenangan oleh Roh Kudus akan nyata menyertai hari ini sampai Maranatha Kristus datang melantik salah-salahnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Abraham. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ya, ibadah kita sudah selesai. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Baik, saya ucapkan untuk jemaat juga di rumah, terima kasih buat keikutsertaannya. Nanti setelah ini kita ada acara makan di atas ya. Jadi nanti kita makannya di atas ya. Mudah-mudahan udaranya sejuk di atas ya. Kemudian ini mau ada acara yang disediakan oleh mentor saya ini, kue mau sekarang ya, silakan dipandu Ibu Tiur ya. Ya, oh Ibu Wiwin, oke, silakan. Ini mentor saya punya kerjaan. Terima kasih. Disiapkan kue rupanya seperti ulang tahun.